Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin. Wa ba'd. Ikhwatal Islam, a'azzakumullah. Semoga Allah senantiasa memuliakan kita semuanya. Insyaallah pada pertemuan kita kali ini saya akan menceritakan satu kisah yang dituliskan dalam kitab Sifatus Shaffah karya Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Dikisahkan tentang bahwasanya salah seorang ulama tabi'in yang bernama Muhammad Ibnul Munkadir pernah menceritakan tentang kejadian beliau, bahwasanya suatu ketika pernah di kota Madinah terjadi musim paceklik, musim panas yang berkepanjangan, yang tidak turun hujan yang cukup lama, maka penduduk Madinah pun merasakan kekeringan. Dan orang-orang pun atau penduduk kota Madinah pun sudah melakukan sholat istisqa, namun belum juga kunjung hujan turun. Suatu ketika, tepatnya di malam hari setelah sholat isya, maka Muhammad Ibnu Munkadir ini masuk ke Masjid Nabawi, dan biasa beliau menempati satu tempat di satu tiang di antara tiang-tiang yang ada di Masjid Nabawi. Di situ beliau yang mana tempat itu dijadikan tempat beliau belajar, beliau melakukan amal-amal ibadah. Kemudian tidak lama kemudian muncullah salah seorang laki-laki yang berkulit hitam kecoklat-coklatan yang menyelimuti tubuhnya dengan kain. Lalu laki-laki ini pun sholat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat kedua tangannya seraya memohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Yang bunyinya, ya Allah, penduduk Madinah sudah kekeringan, mereka sudah istisqa namun belum juga kunjung turun hujan. Maka saya bersumpah atas namamu, ya Allah, turunkanlah hujan. Maka Abdullah Ibnu Munkadir ini terheran, sampai-sampai kenapa pemuda ini meminta kepada Allah dengan bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bergumam di hati Abdullah bin Ibnu Munkadir, barangkali ini orang gila ini. Sampai doanya seolah-olah doanya itu memaksa Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan hujan, sampai-sampai dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apa yang terjadi? Pas ketika dia menurunkan tangannya dari menengadah pada saat berdoa itu, tiba-tiba bunyi gemuruh, guntur, awan, kemudian tidak lama kemudian turunlah hujan. Turunlah hujan. Maka Abdullah bin Munkadir pun semakin terheran-heran. Luar biasa ini laki-laki ini, sampai-sampai doanya langsung diistijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah turunlah hujan di kota Madinah, maka laki-laki ini pun memuji Allah dengan pujian-pujian yang belum pernah didengar oleh Abdullah ibn Munkadir. Pujian-pujian tersebut, pujian-pujian yang luar biasa yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, maka laki-laki itu pun melaksanakan sholat tahajud, sholat malam, sampai menjelang waktu subuh, waktu sholat subuh. Kemudian ketika masuk waktu sholat subuh, maka laki-laki ini pun ikut sholat berjamaah di masjid tersebut. Setelah sholat berjamaah selesai, maka laki-laki itu pun keluar dari Masjid Nabawi. Maka Abdullah ibnu Munkadir ini berupaya untuk mengikuti pemuda itu, ingin mengetahui pemuda ini tinggal di mana, siapa gerangan dia. Tapi
ya pas dia keluar rumah, keluar dari Masjid Nabawi, Abdullah ibnu Muqadir ini sudah kehilangan jejak, tidak mengetahui di mana ke arah mana laki-laki itu pergi. Kemudian di malam yang kedua, Abdullah ibnu Muqadir ya pergi lagi sebagai biasa. Ya, setelah sholat isya beliau duduk-duduk di tiang tersebut. Tiba-tiba tidak lama kemudian muncul lagi, ya setelah sholat isya muncul lagi seorang laki-laki itu. Ya, dia pun melaksanakan sholat malam sampai menjelang sholat subuh. Setelah itu dia pun sholat subuh berjamaah, kemudian dia pun keluar. Maka Abdullah ibnu Muqadir pun mengikuti orang ini. Ketika dia mengetahui tempat orang tersebut, maka keesokannya Abdullah ibnu Muqadir pun mengunjungi rumah tersebut. Ya, maka Abdullah ibnu Muqadir pun mengunjungi rumah laki-laki itu. Ya, apa kata ketika Abdullah ibnu Muqadir itu ke rumah laki-laki itu, didapati laki-laki itu hanyalah seorang pembuat sepatu atau solo sepatu, penjahit sepatu atau pembuat sepatu. Kemudian Abdullah ibnu Muqadir ketika ketemu dengan orang itu, maka orang itu mengetahui bahwasanya ini adalah ini adalah Muhammad ibnu Muqadir, Muqadir. Kemudian apa kata laki-laki itu? Ya Aba Abdurrahman, ada apa gerangan ke rumah saya? Ya, apa jawaban Muhammad ibnu Muqadir? Dia mengatakan, wahai fulan, wahai Abdullah, hamba Allah, kamu adalah orang yang sahabat saya di malam pertama di Masjid Nabawi. Maka spontan respon daripada laki-laki itu pun, dia pun marah, memerah mukanya. Kemudian mengatakan, ya Abu Abdurrahman, ada apa urusanmu dengan kejadian pada malam itu? Ya, perlu kita ketahui jemaah sekalian, kejadian malam itu adalah kejadian yang luar biasa, yang mana laki-laki itu berdoa, kemudian dengan sekejap itu pun turun hujan. Padahal penduduk Madinah sudah beristisqa, tapi tidak kunjung hujan tidak kunjung turun. Oleh karena itu Muhammad ibnu Muqadir itu mengatakan ini suatu yang luar biasa ini doanya. Kemudian kata laki-laki itu, ada apa urusan kamu dengan kejadian yang di malam pertama itu? Maka laki-laki itu pun dia banting pintunya dan dia masuk ke rumahnya. Akhirnya Muhammad ibnu Muqadir itu pun pergi meninggalkan rumah itu, karena sang tuan rumah pun ketika itu marah, tidak ingin diketahui kejadian pada malam tersebut. Kemudian pada malam ketiganya, Muhammad ibnu Muqadir setelah sholat isya pun kembali lagi ke tempat yang biasa dia jadikan sebagai tempat beribadah, tempat belajar dan seterusnya. Kemudian beliau terus menunggu laki-laki itu muncul untuk malam yang ketiga, tapi apa yang terjadi pada malam ketiga itu sudah tidak lagi laki-laki itu muncul. Tidak lagi laki-laki itu sholat di Masjid Nabawi pada saat itu. Makanya oleh karena itulah sehingga Muhammad ibnu Muqadir itu pada keesokan harinya, pada hari ketiganya itu, dia mendatangi kembali rumah tersebut untuk menanyakan kemana gerangan laki-laki itu. Pas sampai di rumah laki-laki itu, apa yang terjadi? Kata tetangganya bahwasanya laki-laki itu dia sudah meninggalkan tempatnya. Ketika engkau bertemu, dia menanyakan, wahai fulan,
ya wahai Abu Abdurrahman, ketika engkau mendatangi dia, ketemu dia di pada hari kemarin, maka dia pun marah. Ada apa gerangan? Iya, maka dia pun segera mengumpulkan semua sepatu-sepatunya di sebuah kain, lalu dia ikat, lalu dia keluar dari rumah ini. Maka Muhammad Ibnu Munkadir pun ya merasa menyesal sekali karena tidak bisa lagi ketemu dengan seorang laki-laki tersebut. Boleh jadi, kata dalam hati Ibnu Munkadir, boleh jadi ini adalah karena ulah saya, perkataan saya kemarin, sehingga dia pun marah kepada saya. Akhirnya Muhammad Ibnu Munkadir pun berusaha untuk mencari. Tidak ada pun satupun rumah yang di Madinah yang dia kenal, melainkan beliau bertanya di tempat tersebut. Tapi apa yang terjadi? Ya hasilnya nihil, yaitu Muhammad Ibnu Munkadir tidak menemukan laki-laki itu, entah kemana keberadaannya, entah kemana dia pergi. Demikianlah pemirsa sekalian yang sama berbahagia, satu kisah lagi ini yang sangat menarik yang saya tadi sampaikan, bahwasanya laki-laki itu tidak ingin menjadi orang yang terkenal di hadapan manusia. Karena apa? Karena ketika Ibnu Munkadir ingin mengetahui siapa kegerangan dia, apa yang terjadi pada malam pertama ketika turun hujan karena berkat doa dia tidak ingin diketahui oleh siapa-siapa amalan yang dilakukan. Ya, hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ibadah dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak ingin diketahui oleh siapapun dia. Ini menunjukkan bahwasanya laki-laki ini adalah orang yang tidak ingin populer, tidak ingin terkenal, tidak ingin mendapatkan banyak pujian dari manusia. Sehingga wajarlah kalau laki-laki ini, meskipun dia adalah orang-orang biasa, cuma orang penjual sepatu atau tukang sol sepatu, penjahit sepatu, tapi jangan dianggap remeh doanya. Boleh jadi dia adalah orang-orang yang ikhlas, boleh jadi orang-orang yang taat beribadah, boleh jadi orang-orang yang menyembunyikan ibadahnya untuk menjaga keikhlasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang senantiasa bersungguh-sungguh dalam ibadah semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.